Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Sang Maha Pencipta. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudaraku sesama muslim, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang tidak biasa tapi dianggap biasa. Ghibah yang patut kita waspadai, yang sering kita tidak sadari, tapi dosanya sangat nyata. Ghibah, apa itu ghibah? Ghibah adalah menyebutkan atau membicarakan sesuatu ihwal yang terdapat pada diri seseorang muslim. Sedang seseorang yang kita bicarakan tidak suka ketika ia mendengarnya. Inilah yang dinamakan ghibah. Entah yang kita bicarakan soal jasmaninya, kekayaannya, hati maupun akhlaknya. Dalam realita kehidupan yang terjadi saat ini, ghibah, gosip, bergunjing sudah menjadi kebiasaan, tontonan, bahkan hiburan yang disukai umat Islam saat ini. Di era yang serba modern, ghibah sudah merebak di segala penjuru. Kita sering menemui banyak program-program gosip di stasiun TV, di YouTube, ataupun dimanapun telah memiliki rating yang tinggi. Ghibah telah meracuni umat ini, mulai kalangan miskin hingga orang kaya, dari kalangan awam hingga kalangan orang berilmu. Sungguh bahaya penyakit ghibah ini. Sungguh bahaya kebiasaan ini, dan semua golongan usia juga ikut termasuk dalam golongan yang terkena hasutan ghibah. Mari kita renungkan apa yang terjadi pada umat Islam. Kita telah lalai, kita telah terhibur oleh tayangan gosip yang tidak bermanfaat, seolah-olah sebuah makanan ringan yang enak kita makan, seolah-olah kayak snack seperti gorengan, seolah-olah sudah menjadi tren dalam hidup ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 49 Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kalian berghibah, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Betapa banyak kaum muslimin yang mampu untuk menjalankan perintah Allah, namun mereka tidak mampu menghindari dirinya dari ghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari bahaya ghibah ini. Karena ghibah termasuk dari 7 dosa besar. Bahkan dosa ghibah lebih besar dari dosa zina. Mengapa bisa begitu? Rasulullah SAW dari Jabir bin Abdillah bin Abi Sa'id Al-Khudri, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kamu semua terhadap ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina. Beliau menjawab, sesungguhnya seorang laki-laki kadang berzina, kemudian bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Sedangkan orang yang menggunjing tidak diampuni dosanya sampai orang yang digunjing mau mengampuninya. Hadis riwayat At-Tabrani. Begitu besar sekali dosa bergunjing. Dan sungguh berbahaya sekali bergunjing itu. Betapa seseorang yang menyukai pergunjingan, kelak di hari kiamat, ia akan menjadi orang yang bangkrut. Kenapa bisa bangkrut? Tentu saja, Rasulullah SAW bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, amalan puasa, zakat. Dia datang dengan membawa begitu besar pahala. Namun ia telah mencela si fulan, telah menuduh si fulan dengan tuduhan yang tidak benar, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan. Dia telah menggunjing si fulan. Maka orang tersebut
Jika ia memiliki kebaikan yang begitu besar, maka kebaikan tersebut akan dibuat untuk menutup dari keburukan si fulan. Sementara jika habis sudah kebaikan dari orang yang suka menggunjingkan tadi, maka dia memiliki amal kebaikan 0. Ia sudah tidak memiliki, sudah tidak ada tersisa kebaikan di dalam dirinya. Maka pantaslah ia memasuki neraka. Padahal dulu ketika dia di dunia, dia ada ahli ibadah. Amalnya banyak, dikenal oleh manusia sebagai orang yang baik. Sudah disangka-sangka sebagai seorang yang ahli surga. Tapi ketika di akhirat, dia menyesal 1000 sesal karena amalannya yang ada di dunia hangus begitu saja. Ia bagi-bagikan kepada orang yang pernah ia sakiti, orang yang pernah ia gunjingkan. Maka dari itu sahabatku, marilah kita waspada terhadap riba yang sudah merajalela, yang sering tidak kita sadari. Waspadalah. Itulah yang bisa saya presentasikan kepada teman-teman. Mari kita renungkan diri kita. Dan apabila ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya adalah manusia biasa yang masih harus belajar dan banyak belajar. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.